wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada siang hari ini diberikan kesehatan kepada kita semua. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita membaca doa seperti doa-doa yang pernah kita baca. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa ini ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak kami, selanjutnya juga kita rasa syukur kita kepada Allah. Sama-sama kita membaca Asmaul Husna. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Qafid, ya Rafi. Nah, anak-anak kami selanjutnya, mari Bapak absen dulu. Siapa yang belum hadir? Kayaknya satu orang yang nggak hadir ya. Yang lain semua hadir. Alhamdulillah, mungkin ada halangan. Nah, anak-anak kami, coba karena ini jam terakhir, coba kita berdiri, angkat tangan untuk menggerakkan badan supaya kuat dalam belajar. Kita angkat tangan. Dah, siap? Ya, Pak. Nah, selanjutnya coba kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, arah kita dalam belajar materi ini apa saja yang harus kita kunci di sini. Yang pertama adalah tujuannya meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua adalah perintah agama. Yang kedua, anak-anak kami dengan kita mempelajari materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru dapat membiasakan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan dengan benar. Kemudian anak-anak kami juga dapat menjelaskan nantinya pengertian taat kepada orang tua dengan benar. Kemudian anak-anak kami tujuan yang keempat dapat menunjukkan contoh-contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada orang tua sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Imran. Anak-anak kami sudah tahu materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah materi tentang jujur dan malu. Mungkin jujur dengan malu ini ada hubungannya dengan berbakti kepada orang tua. Dengan kita jujur, mungkin ketika kita berbicara dengan orang tua akan merasa jujur, perkataan dengan benar, tidak pernah berbohong. Nah, selanjutnya anak-anak kami, mari sama-sama kita memperhatikan tayangan video. Tayangan video. Mana videonya?
tayangan video ini dapat kita ambil pelajaran. Mungkin anak-anak kami Muhammad Iqbal, apa yang bisa dipetik dari pelajaran, apa yang bisa dipetik dari tayangan video ini? Video seorang anak yang berbakti berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Mungkin ini sudah memahami sedikit banyaknya tentang berbakti. Nah, mari kita melihat konsep tentang berbakti. Pengertian berbakti dan taat. Apa itu berbakti? Berbakti menurut bahasa yaitu tunduk dan hormat. Sedangkan menurut istilah, ini Bapak jelaskan sedikit, nanti ada tugas nih. Berbakti adalah sikap menghargai yang diberikan atau ditujukan seseorang kepada orang lain yang dianggap telah berjasa. Jasa apa? Nah, kita lihat nih. Kemudian taat. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak terpaksa, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Artinya tidak mengharapkan imbalan. Itu arti taat. Kayak seperti gambar di samping ini, coba lihat gambarnya. Nah, ini anak yang taat kepada orang tua. Anak ini tidak mengharapkan imbalan dari orang tuanya. Dia melaksanakan dengan ikhlas. Anak-anak kami juga nantinya bisa mencontohkan kisah teladan dari siapa, ada yang tahu? Siapa itu? Siapa namanya? Ada siapa namanya? Lupa saya, Pak. Lupa ada ya? Karni ujungnya. Ya. Mungkin nantinya harus tahu anak-anak. Nah, kemudian arti orang tua. Nah, coba lihat arti orang tua. Ini ada gambar. Ini memanakan apa nih? Seorang ayah menjaga anak-anaknya, mengayomi. Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, merawat, dan membesarkan kita. Mungkin anak-anak kami semuanya sudah tahu apa arti orang tua. Nah, ini dalilnya. Mari kita membaca sama-sama, atau Ibu Khairunisa. Coba Khairunisa membaca sekali dalil tentang berbakti kepada orang tua, surah Al-Luqman. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkuru li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa bacanya. Mungkin anak-anak yang lain sudah tahu, sudah bisa membaca. Walaupun belum baca, bisa belajar sama Khairunisa. Nah, ini dalil yang kedua. Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian anak-anak kami ada satu lagi hadis Bukhari Muslim. Ini juga dalil tentang berbakti kepada orang tua. Anak-anak kami bisa membaca dan menghafal. Ketiga dalilnya nantinya bisa menghafal dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diamalkan. Nah, selanjutnya implementasi berbakti kepada orang tua. Apa saja yang harus kita praktek, kita lakukan dalam berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama adalah taat terhadap nasihat yang diberikan. Yang kedua, merendahkan diri di depan orang tua. Yang ketiga, tidak berkata keras dan kasar. Artinya ketika kita berbicara harus lemah lembut.
Dan yang keempat, tidak membentak. Walaupun kita mungkin ada salah sedikit orang tua kita, jangan pernah membentak. Kemudian yang kelima, merawat mereka dengan baik. Ya, seperti video tadi, itu merawat. Walaupun orang tua kita sudah tua, anaknya merawat dengan baik. Digendongnya. Dan yang keenam adalah mendoakan mereka. Yang ketujuh, memohon izin setiap akan keluar rumah. Minta izin, salam dengan orang tua, pergi ke sekolah, pergi ke pasar, pergi ke tempat-tempat lainnya, harus minta izin. Nah, ini yang terakhir adalah kesimpulan apa yang bisa kita petik dari materi ini. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang tua adalah orang yang memiliki peran dan jasa yang sangat besar bagi kita. Yang terakhir, seseorang anak tidak akan sukses tanpa adanya doa dan ridha dari orang tua. Tidak akan sukses kalau kita menyakiti hati mereka. Coba lihat bahwa anak yang sukses itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Anak yang durhaka itu enggak akan sukses. Walaupun dia kaya kadang, tapi hatinya tidak tenang. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, anak-anak kami, ini hanya paparan singkat dari Bapak. Selanjutnya adalah tugas. Ini tugas kelompok yang harus kita kerjakan. Nah, tugas. Apa tugasnya? Ya, ini ada lembaran tugasnya. Karena kita kan 3 kelompok. Ya. Ketua kelompok yang pertama, Khairunisa, ini ketua kelompok dan ada 3 anggotanya. Kemudian, ini dilihat nanti tugasnya, ini apa saja tugasnya. Nah, dilihat ada petunjuk kinerjanya. Perhatikan gambar dan baca buku paket, buku PAI. Nah, kemudian diskusikan bersama kelompok tentang konsep ataupun pengertian dalil kewajiban berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian kegiatan yang kedua, kelompok yang kedua, Muhammad Iqbal ketuanya, dan Pak, ada 3 peserta lagi, kawan-kawan Muhammad Iqbal nanti. Ya, Pak. Tugasnya apa? Contoh perilaku. Contoh perilaku berbakti kepada orang tua sebagai implementasi Quran Surah Al-Luqman, Al-Isra, dan hadis Rasulullah. Nah, contoh-contoh perilaku. Nanti kerja yang bagus dengan kerjasama yang bagus dengan teman-teman, dengan kawan-kawannya. Kemudian ada petunjuk lagi, diskusi dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, jangan lebih, harus disiplin. Kemudian tuliskan hasil diskusi ke dalam karton. Nah, nanti ada karton, disediakan karton. Nah, dan yang terakhir presentasi hasil diskusi di depan kelas. Nah, ini ya. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini Rahmawati. Kelompok C, diskusi bersama kelompoknya tentang dampak perilaku seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nampak anak-anak semuanya? Nampak nih tugasnya? Nampak, Pak. Nampak. Nah, ini tugasnya. Dampak perilaku ya, Rahmawati ya. Dampak perilaku seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian tuliskan hasil diskusi, ini petunjuknya. Kemudian waktunya sama dengan kelompok A dan kelompok B, 10 menit. Dan kemudian presentasi hasil diskusi di depan kelas. Nah, anak-anak kami. Sekarang ambil LKPD-nya, lihat LKPD-nya di layar. Kemudian ambil karton, kerjakan bersama kelompok. Waktunya 10 menit. Ya, Pak. Nah, sudah. Kalau sudah, langsung
ini sudah saya lihat sudah tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi ya. Ini kelompok mana dulu yang presentasi? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 LKPD-nya pengertian dan dalil. Ya. Pengertian berbakti, apa arti berbakti, hormat, taat, apa arti orang tua. Kemudian dalilnya apa ya? Ya, Pak. Di presentasi. Kemudian kelompok 2, mungkin kelompok 2 dulu ya, presentasi. Contoh-contoh Iya, perilaku. Pak. Contoh-contoh perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ketika mereka masih hidup, kita diperintahkan untuk selalu taat kepadanya, tidak membentak orang tua, kemudian selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua, kemudian selalu hormat kepada orang tua dan berkasih sayang kepada orang tua. Kemudian ketika mereka sudah meninggal, itu kita menyambung silaturahmi dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, juga dengan orang-orang yang dikenal oleh kedua orang tua kita. Kemudian sering-sering kita mengunjungi kuburannya untuk berdoa, sering-sering ziarah kubur. Kemudian setiap selesai kita salat, paling kurang kita berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa presentasi dari kelompok 2. Mungkin ini bisa dicontoh dari kelompok-kelompok A dan kelompok C. Nah, mungkin untuk hari ini hanya ini yang dapat kita sampaikan, kita pelajari. Mungkin nanti anak-anak kami bisa baca di rumah, belajar di rumah. Dengan buku-buku yang lain, bisa baca kitab mungkin, kitab akhlak tentang berbakti, birrul walidain. Kemudian bisa baca buku-buku tentang akhlak, bisa buka Google dan sebagainya. Cari materi-materi yang terkait dengan berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini karena pertemuan pertama. Minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kedua tentang bertaat kepada guru. Taat kepada guru. Kemudian nanti juga anak-anak kami belajar tentang taat kepada guru, bagaimana sikap kita terhadap guru, bagaimana perilaku kita terhadap guru, dan bisa kita berperilaku yang baik terhadap guru, hormati mereka. Karena jasa mereka telah mengajari kita, telah berbuat baik kepada kita, menolong kita, membawa kita dari tidak bisa kepada yang bisa. Dari tidak bisa membaca kepada bisa membaca dan sebagainya. Karena pengorbanan mereka lah, maka tak sepantasnya kita tidak berbuat baik kepada mereka. Nah, sebagai penutup anak-anak kami, mungkin ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipelajari di rumah, belajar kembali. Di mana yang tidak bisa. Nah, anak-anak kami, selanjutnya adalah mari kita membaca doa sebagai penutup dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Selawat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.